Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha atau disebut juga dengan business plan. Apa itu perencanaan usaha? Perencanaan usaha adalah suatu proses penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Jadi nanti kalian sebelum mulai suatu usaha, kalian harus tentukan dulu nih visi misi tujuan kalian apa, programnya seperti apa, anggarannya berapa sih yang harus dikeluarkan untuk menjalankan usaha tersebut. Perencanaan usaha itu harus bersifat satu fokus. Artinya, kalian harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Kedua, rasional dan faktual. Artinya, perencanaan usaha yang akan kalian buat nanti harus berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistis. Ketiga, berkesinambungan dan estimasi. Jadi suatu usaha itu kalian harus pastikan usaha tersebut berkelanjutan. Jadinya jika nanti usaha kalian ada di tahap kemunduran, kalian sudah tahu nih langkah-langkah atau tindakan-tindakan apa saja yang akan kalian lakukan supaya usaha kalian itu tetap berkelanjutan. Keempat, siap dan fleksibel. Jadi perencanaan usaha yang akan kalian buat itu harus penuh dengan persiapan. Kelima, operasional. Nanti kalian buat nih perencanaan usaha itu sesederhana mungkin tetapi rinci dan dapat dilaksanakan. Di sini ada proses perencanaan usaha. Langkah pertama, mengidentifikasi peluang usaha. Artinya kalian harus melihat nih, harus bisa melihat lingkungan sekitarnya, daya beli atau minat konsumen sekarang seperti apa. Kedua, setelah kalian melihat peluang usaha, kalian mulai tentukan nih jenis usaha yang akan kalian lakukan. Ketiga, langkah ketiga, menentukan studi kelayakan usaha. Keempat, nanti kita akan menyusun proposal usaha. Nah, di sini ada namanya menganalisis peluang usaha dengan analisa SWOT atau SWOT. Analisa SWOT terdiri dari 1. S-nya, strength, artinya kekuatan. Kalian harus melihat nih kelebihan atau kekuatan dari perusahaan atau produk kalian dibandingkan yang lain apa sih. Terus kedua, weakness atau kelemahan. Kalian harus bisa melihat juga kekurangan atau kelemahan dari perusahaan atau produk kalian dibandingkan dengan yang lain apa sih. Ketiga, opportunities atau peluang. Kalian harus bisa melihat nih peluang yang dapat dimanfaatkan bagi perusahaan atau produk untuk dapat berkembang di kemudian hari. Keempat, threat atau ancaman. Ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan atau produk yang dapat menghambat perkembangannya apa. Kalian harus bisa menganalisanya itu. Nah, peluang usaha dalam bidang farmasi apa sih? Nah, ini sekarang ini lagi maraknya tentang back to nature. Nah, back to nature artinya apa? Kembali ke alam. Jadi sekarang masyarakat ini, konsumen ini lagi seneng dengan produk-produk yang berbahan alami. Berbahan alami yang jauh dari bahan kimia. Nah, ini merupakan suatu peluang usaha bagi kita seorang farmasis, karena kita mempelajari tentang farmakognosi, bahan-bahan obat. Nanti kita bisa mulai nih membuat produk dari bahan alamiah
Karena kalau misal bahan alami kan efek sampingnya lebih sedikit dibandingkan obat-obat kimia ya. Nah, di situ menjadi peluang usaha bagi bidang farmasi atau kita sebagai farmasis. Baik, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.